Baik, Bagus, Pak. silakan. Izin memulai, betul? Ya. Mari silakan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mohon untuk mic-nya di-mute terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu kelancaran kita dalam agenda dialog kebangkitan ekonomi umat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai acara dialog kebangkitan ekonomi umat, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam agenda rutin dialog kebangkitan ekonomi umat yang kali ini merupakan episode ke-14 dengan tema malam ini yaitu peran pasar tradisional dalam kebangkitan ekonomi umat di tengah PPKM. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan. Yang terhormat Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Insinyur Nuruzzaman selaku Ketua KPU MUI Pusat, Bapak Dr. Haji Ferry Julianto, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia atau APSI, sekaligus beliau nanti sebagai pemateri atau narasumber pada dialog malam ini. Bapak Ibu pengurus APSI, kemudian Bapak Ibu pengurus MUI Pusat dan daerah yang hadir pada malam ini, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah. Seperti biasa dialog kebangkitan ekonomi umat malam ini kita akan bagi menjadi 4 sesi ya. Sesi pertama nanti akan disampaikan opening speech oleh Al-Mukarrom Pak Ketua KPU MUI Pusat Bapak Kiai Haji Nuruzzaman. Kemudian sesi berikutnya pemaparan materi oleh narasumber. Alhamdulillah Bapak Dr. Haji Ferry Julianto sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian di sesi ketiga kita ada tanya jawab atau diskusi. Dilanjutkan dengan sesi keempat closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua KPU MUI Pusat. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan profil singkat dari Bapak Dr. Haji Ferry Julianto. Beliau lahir di Jakarta tahun 67, kemudian menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian S2 di FISIP jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia, dan beliau juga menyelesaikan S3-nya di Universitas Indonesia pada jurusan FISIP jurusan Sosiologi. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas, kemudian Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, kemudian beliau juga Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Potensi Jaringan Koperasi dan UMKM DPP Partai Gerindra, kemudian beliau juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia atau ASPEBINDO. Beliau ini di tengah-tengah kesibukannya masih sempat memberikan ilmunya nih kepada kita semua dengan beberapa karya tulis atau buku yang sudah diterbitkan oleh beliau. Di antaranya buku Tanah untuk Rakyat,
kemudian pertanian Indonesia di bawah rezim WTO, kemudian juga ada buku karya beliau Jalan Baru Ekonomi Diadili, kemudian dinamika relasi agen dan struktur dalam kemiskinan Indonesia, kemudian beliau juga aktif menulis kolom artikel di beberapa majalah ataupun harian, media harian. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema malam ini sangat menarik ya, pasar tradisional dalam kebangkitan ekonomi umat di tengah PPKM. Tentu saja kita semua tahu bahwa pasar mempunyai peranan yang sangat penting. Pasar tradisional memiliki peranan yang sangat vital dalam upaya menggairahkan kehidupan ekonomi. Pasar tradisional merupakan supply chain mata rantai ekonomi, terutama di lapisan paling bawah, yaitu usaha kecil dan mikro. Pasar tradisional juga merupakan urat nadi kehidupan perekonomian masyarakat, terutama di kalangan bawah, termasuk kurang lebih 65 juta tenaga kerja yang bergerak di sektor mikro kecil dan menengah atau UMKM. Namun kondisi pandemi COVID ini menjadi hantaman yang sangat mematikan ya, terutama dengan adanya pembatasan atau PPKM menyebabkan pasar tradisional semakin terpukul. Di sisi lain, pelonggaran juga memperkuat rantai penularan virus corona ini. Dan ini menempatkan posisi pasar tradisional dalam keadaan sangat dilematis. Namun kondisi disrupsi ini tentu hendaklah bukan menjadi permasalahan ya, tapi justru harusnya dijadikan cambuk bagi pemerintah dan kita semua untuk mengeluarkan pasar tradisional dari kehimpitan dan ketergerusan karena pandemi COVID. Karena peran pasar tradisional ini sangat penting, baik dalam pembangunan negara, pendapatan negara melalui pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak akan berpanjang lebar, karena ada pakarnya yang lebih pakar untuk menyampaikan bagaimana peran pasar tradisional ini terhadap ekonomi umat, khususnya di saat kondisi pandemi ini. Baik, saya persilahkan Bapak Dr. Haji Ferry Yulianto untuk menyampaikan paparannya. Saya persilakan kepada Al-Mukarram. Terima kasih, Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk semuanya. Alhamdulillah, saya mendapatkan kehormatan menjadi narasumber dalam acara yang hari ini topiknya khusus mengenai soal pasar, dan menurut saya memang hari-hari belakangan ini kami kebetulan yang ada di Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia sedang memperjuangkan nasib semua pedagang pasar di seluruh Indonesia yang sekarang saat hari ini itu sedang mengalami banyak masalah, dan kemarin kita juga menyampaikan surat langsung kepada Presiden. Nah, nanti saya akan cerita nyambung, tetapi dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan, saya Ferry Yuliantono, saya Pak Nur Zaman. Terima kasih Pak Nur Zaman, mudah-mudahan Komisi Pengembangan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia bersama Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, saya punya harapan besar bisa punya sinergi ke depan dalam menatap kondisi perekonomian ke depan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pasar itu dan pedagang pasar seperti yang disampaikan oleh Pak Agus sebagai moderator tadi memang menjadi semacam, kalau istilah saya tuh, tulang punggung perekonomian nasional. Kenapa saya menyebutnya sebagai tulang punggung? Karena dia merupakan institusi yang selain melayani kebutuhan masyarakat di banyak daerah, di hampir seluruh daerah-daerah, tapi juga
pasar punya fungsi sosial karena memang berada di dekat dengan lokasi di tengah masyarakat. Sehingga oleh karena itu pasar punya kekuatan yang hidup di bawah. Nah, ketika sekarang banyak sekali misalkan mall, hypermarket, retail modern mengalami guncangan akibat krisis, atau waktu tahun 98 ada krisis ekonomi, sekarang karena ada pandemi COVID-19 ini, pasar, terutama pasar tradisional, ternyata masih bisa bertahan dan bisa melayani kebutuhan masyarakat, meskipun kemarin pada saat PPKM kita juga diminta untuk tutup sebagian pasar-pasar kita, tapi kita tetap berusaha untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat dan bisa memberikan barang-barang dengan harga yang relatif terjangkau. Bapak Ibu semuanya, pasar kalau di Indonesia itu jumlahnya itu terdiri ada pasar yang ada di provinsi, ada di pasar yang di kabupaten kota, ada pasar yang di desa-desa, ada juga pasar yang sifatnya musiman. Jumlahnya total di seluruh Indonesia itu sekitar hampir 13.000 pasar yang meliputi berbagai jenis pasar, dan itu pedagang pasarnya totalnya kemarin kita waktu menyampaikan data kepada Kementerian Menteri Koordinator Perekonomian, ada sekitar hampir lebih dari 12 juta pedagang pasar. Itu sebenarnya belum termasuk dengan pedagang kaki lima dan pedagang-pedagang sektor informal lainnya. Kalau misalkan pedagang pasar, pedagang kaki yang berjualan pasar, itu bisa saya perkira lebih dari 15 juta pedagang, kalau bahkan bisa lebih itu. Ini pedagang pasar yang existing di kios, di los, di pasar-pasar yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga dengan keberadaan yang sedemikian besar, dan tadi karena fungsi sosial dan fungsi ekonominya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, pasar menjadi sangat strategis di saat ini itu. Dan menurut saya inilah sebenarnya kenapa Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia lahir, karena memang pedagang pasar meskipun punya nilai strategis, tetapi pada faktanya secara sosial pedagang pasar dan pasar tradisional ini mengalami banyak sekali hambatan, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kurang membantu sebenarnya keberadaan pasar tersebut. Contoh misalkan dengan maraknya dan lahirnya, berkembangnya, tumbuh berjamurnya retail modern, saya sebut nama misalkan Alfamart, Indomaret dan sejenisnya, yang mereka meskipun izinnya oleh pemerintah kabupaten, kota atau provinsi kadang-kadang nggak dikasih izin, tetapi kadang-kadang mereka bisa beroperasi hanya bermodal izin-izin dari pemerintah lokal setempat, bisa lurah, bisa camat dan lain sebagainya. Nah, keberadaan retail modern ini sedikit banyaknya 10 tahun yang lalu ketika APSI berdiri itu menjadi masalah, dan kemudian kita semua pedagang pasar sepakat untuk memperjuangkan dan mengadvokasi pedagang pasar ini secara sadar membentuk organisasi yang namanya Asosiasi Pedagang Indonesia. Nah, perjuangan kita melakukan advokasi itu kemudian mendapatkan tanggapan luar biasa dari pemerintah. Pemerintah akhirnya kemudian mengakui eksistensi dan keberadaan dari pasar dan termasuk juga pedagang pasarnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya menurut saya pasar ini sebenarnya, kenapa kita sebenarnya nggak setuju Pak bersama dan Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya, tentang dikotomi pasar kita yang disebut ada pasar modern dan pasar tradisional. Sebenarnya
harapan kita yang tradisional ini juga bisa kita dorong untuk menjadi modern. Yang modern juga bisa kita dorong untuk lebih maju lagi. Tapi dikotomi modern dan tradisional dalam pasar ini membuat seperti ada stratifikasi sosial di pasar itu sendiri. Tapi menurut saya yang lebih kemudian kita ingin sampaikan di sini adalah pasar tradisional itu sendiri. Nah, pasar tradisional ini dalam prosesnya sekarang, apalagi dalam periode kepengurusan saya, oh ya sebelum itu saya ingin menyampaikan juga, tadi disampaikan oleh moderator, saya ada jabatan Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar. Kemarin pada saat rapat anggota tahunan, sudah tidak lagi menjabat di Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar, Bapak Ibu semuanya. Mas, yang lain Ketua Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara juga sudah beberapa tahun yang lalu saya tinggalkan, sudah ada perubahan kepengurusan yang lainnya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi sebenarnya tradisional itu kita pengen sebenarnya tidak ada dikotomi itu. Nah, pemerintah harusnya untuk bisa mendorong pasar ini menjadi modern, dia tidak boleh lagi ikut terpengaruh dengan modern atau tradisional. Dia justru pemerintah seharusnya intervensi untuk bagaimana caranya membuat yang tradisional ini menjadi modern. Tetapi ya kita juga tahu pemerintah punya keterbatasan. Nah, inisiatif untuk memajukan kegiatan pedagang pasar dan pasar tradisional ini kemudian ya Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia bersama organisasi-organisasi yang ada di pasar-pasar, paguyuban-paguyuban, kemudian ikatan pedagang dan lain sebagainya, itu berjibaku untuk kemudian kita membuat program-program dan lain sebagainya. Beberapa ruang lingkup yang ada di dalam kegiatan di pasar ini, pertama, pasar ini kalau dalam sistem ekonomi itu biasa disebut dihilir dalam sebuah proses ekonomi. Nah, hulunya itu bisa produsen-produsen, kemudian ada distribusinya. Nah, pasar itu hilirnya. Hilir ini yang melayani konsumen. Nah, karena dia hilir, dia juga kemudian kegiatan-kegiatannya juga bukan hanya jual beli, tetapi juga di pasar itu ada kegiatan parkir. Parkir ini contoh memang banyak muncul masalah di situ karena memang aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah belum memberikan keleluasaan kepada pengelola parkir. Dalam hal ini juga termasuk bagaimana pedagang pasar dan organisasi pedagang pasar berhak ikut untuk mengelola perparkiran yang ada di pasar-pasar. Sebenarnya potensi pendapatan parkir di pasar-pasar itu sebenarnya menyimpan potensi yang luar biasa. Sekiranya itu bisa dilaksanakan dengan cara yang lebih modern dan mengikut sertakan pedagang pasar, itu juga akan bisa menjadi satu potensi yang bisa dikembangkan di hari-hari yang ke depan. Kemudian yang kedua, itu sebenarnya aspek advertising, ruang lingkup kegiatan periklanan, advertising yang ada di pasar-pasar tuh sampai dengan saat ini tuh belum maksimal untuk digunakan, dikembangkan. Padahal itu sebenarnya bisa menyimpan potensi bagaimana advertising atau iklan itu bisa ditempatkan di luar pasar, di halaman maksud saya, ataupun di dalam pasar itu sendiri. Sebenarnya ini menjadi potensi yang bisa dikembangkan di kemudian hari. Tetapi di luar potensi-potensi tersebut, di luar juga supply chain, bagaimana kita juga ke depan kita akan potensi untuk supply chain ke pasar-pasar itu juga luar biasa. Kemudian juga terbuka kegiatan simpan pinjam dan jasa keuangan di pasar-pasar. Kemudian juga digitalisasi di pasar-pasar itu juga luar biasa. Tetapi pasar ini juga selain punya potensi juga menyimpan banyak sekali masalah.
saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan, misalkan kalau kita sering dengar di media cetak elektronik peristiwa kebakaran di pasar-pasar tradisional, itu bisa terjadi karena pertama menurut saya proses pembangunan pasar-pasar yang ada itu kurang melibatkan pedagang pasar itu sendiri dan kurang diawasi secara baik oleh pihak-pihak yang relevan atau terkait dengan pasar dan pengelolaan pasarnya. Jadi banyak sekali yang peristiwa-peristiwa kebakaran itu yang bakar nggak pernah ketangkep sampai sekarang, tapi yang disalahin pedagang pasar terus, Bapak Ibu semuanya. Itu contoh ya, bagaimana itu peristiwa kebakaran di pasar-pasar itu marak terjadi di berbagai daerah. Yang kedua, soal pasar itu yang tradisional itu identik dengan becek, bau, kemudian basah gitu. Nah, oleh karena itu memang perlu disampaikan juga dalam kesempatan ini bahwa sebenarnya tanggung jawab pembangunan pasar itu kan bukan salahnya pedagang pasar, tapi salahnya kontraktor. Kenapa di pasar itu misalkan tidak ada tempat pembuangan sampah yang baik, pengelolaan sampah yang baik, kemudian juga di situ tidak dibangun yang sirkulasi udara dan sirkulasi cahaya yang baik, yang kemudian juga bisa membuat suasana dan hawa di pasar itu juga bisa terang dan kemudian juga bisa seger gitu. Nah, tanggung jawab bangun pasar ini itu adalah di tangan kontraktor-kontraktor tersebut. Nah, pedagang pasar itu dapat nggak enaknya aja terus gitu kira-kira. Nah, kemudian biasanya di pasar-pasar itu juga banyak sekali aktor-aktor bukan negara, aktor-aktor ya kalau saya sampaikan di sini preman-preman dan lain sebagainya ikut juga mengatur kemudian pengelolaan di pasar-pasar itu, dan akibatnya apa, pendapatan yang harusnya bisa diperoleh oleh oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dari pasar ini menjadi berkurang dan akhirnya banyak bocor ke aktor-aktor non negara tersebut gitu. Nah, itu beberapa masalah yang kita alami di pasar, terutama di pasar tradisional. Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia saat ini sedang berusaha untuk menghilangkan kesan dan identiknya pasar tradisional dari bau, becek, dan kemudian basah itu. Nah, kita mulai pelan-pelan, seperti contohnya di DKI sekarang, ada 153 pasar di DKI, sekarang sudah hampir setengahnya 60 pasar yang status lahannya juga sudah bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kita sekarang dorong untuk direnovasi, diremajakan, sehingga kalau bisa dimodernisasi, bahkan bisa dikombinasikan dengan hunian. Jadi konsep renovasi pasar yang ada sekarang itu dikembangkan ke arah membangun pasar yang modern dan dikombinasikan dengan hunian. Nah, itu juga bisa menyelesaikan satu masalah pasarnya yang dimodernisasi. Yang kedua juga bisa sekaligus menyelesaikan masalah hunian yang juga menjadi masalah di kota-kota besar ini. Nah, nanti setelah di Jakarta, kita juga sekarang belajar bagaimana bisa melibatkan diri dalam proses perencanaan. Teman-teman APSI sekarang juga sudah alhamdulillah mulai terlibat dalam pengelolaan parkir, mulai terlibat dalam perencanaan untuk renovasi pasar-pasar yang ada untuk menjadi lebih modern. Kemudian kita juga membentuk sebenarnya menghidupkan kembali kegiatan simpen pinjam yang dulu kegiatan pedagang pasar itu relatif banyak diwarnai dengan kegiatan simpen pinjam. Namun karena kalah bersaing dengan rentenir yang masuk ke pasar-pasar, kemudian juga kurang perhatian dari lembaga-lembaga keuangan besar, mengakibatkan kegiatan simpen pinjam di pasar sempat dulu mengalami penurunan kegiatan, namun pada saat pandemi COVID-19 ini ternyata kembali menemukan momentumnya. Alhamdulillah kegiatan simpen pinjam di pasar
mulai marak kembali, dan itu juga bisa menjadi tumpuan dari pedagang-pedagang pasar yang sekarang membutuhkan pinjaman-pinjaman untuk bisa bertahan dan mengembangkan kegiatan usahanya di saat pandemi COVID-19 ini. Nah, selain itu juga kita sekarang sudah mulai melakukan digitalisasi pasar, melakukan database pedagang pasar, kemudian juga nanti kita integrasikan dengan sistem teknologi informasi yang memungkinkan untuk bisa kita kembangkan dan masuk ke pasar-pasar. Yang berikutnya, yang terpenting ini ingin saya sampaikan di sini, ini pandangan pribadi saya. Selama ini, misalkan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia itu memperjuangkan pedagang pasar secara hukum, secara sosial, bahkan secara politik. Tetapi ketika ditanya sekarang bagaimana proses supply chain dengan pasar-pasar itu saya sendiri kesulitan untuk menjawabnya, karena memang selama ini pasar disuplai oleh kalangan-kalangan tertentu saja, mulai dari barang-barang garam katakan sampai barang-barang kebutuhan sehari-hari maupun barang-barang ikan atau ayam dan daging itu relatif hampir dikuasai oleh kelompok ekonomi tertentu yang mereka menguasai sebenarnya kegiatan di hulunya, dan kami sebenarnya pedagang pasar sangat merasa perlu untuk memikirkan sekarang saatnya untuk kita sendiri harus memulai untuk bisa mensuplai kebutuhan yang ada di pasar-pasar itu. Dan rasanya memang sebagai, ya kalau boleh saya menyampaikan di sini, sebagai Bumi Putra, kita memandang perlu untuk memperkuat kembali kegiatan distribusi dan kegiatan di pasar ini bisa menjadi aktivitas kaum Bumi Putra, yang mana itu sebenarnya penting untuk menjadi wacana diskusi malam hari ini juga sangat terbuka sebenarnya. Bagaimana misalkan garam itu bisa kita juga mulai, kalau ada teman-teman di Komisi Pengembangan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia punya produksi sendiri atau punya relasi yang menguasai produksi tertentu, barang-barang tertentu, kemudian ingin mensuplainya ke pasar-pasar, kita sangat terbuka Kita mulai belajar untuk bisa membangun supply chain sendiri Nah, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman, saya APSI, Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, kemarin tahun 2020 awal, kami sudah bertemu Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, dan dalam kesempatan pertemuan dengan Pak Presiden, kami menyampaikan tentang perlunya digitalisasi di pasar-pasar, dan kemudian yang kedua tentang betapa pedagang pasar sekarang membutuhkan bantuan program dan bantuan pembiayaan dari pemerintah. Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini belum bisa direalisasikan, mungkin juga karena ada kesibukan dan ada pandemi COVID-19 ini, wallahu alam. Tetapi memang kami belum merasa menerima dengan permintaan-permintaan yang telah kami sampaikan kepada Presiden itu. Kemudian dilanjutkan, kami juga sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian, dengan beberapa menteri, kami mengutarakan, menyampaikan hal yang sama. Nah, betapa pentingnya, betapa strategisnya pasar ini untuk diperhatikan oleh pemerintah, dan ya menurut saya memang perhatian pemerintah juga masih belum kami rasakan. Pemerintah menurut hemat kami masih lebih senang untuk mikirin
pemilik-pemilik usaha besar lebih senang kalau memperhatikan kepada yang punya mall, yang punya hypermarket dan lain sebagainya. Tetapi ketika misalkan pedagang pasar tradisional butuh dukungan kebijakan dan butuh dukungan pembiayaan dan lain sebagainya, mungkin agak kurang diperhatikan seperti itu. Nah, oleh karena itu ujungnya memang kemarin kami Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia dengan berat hati terpaksa membuat surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia yang isinya yang pertama, kami pasar-pasar khususnya pasar tradisional itu tetap dibuka pada saat pelaksanaan PPKM ini. Kenapa kami minta tetap dibuka? Karena memang setelah hampir 2 tahun ini pedagang pasar mengalami juga dampak. Jadi sekarang banyak pedagang-pedagang pasar itu hanya pedagang-pedagang pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari yang bisa bertahan, tetapi pedagang pasar yang jual kain, jual alat tulis dan yang lain-lainnya itu juga banyak yang sudah kurang kurang penjualannya atau bahkan sudah tutup. Oleh karena itu kita minta pasar tanpa mengurangi kewaspadaan kita terhadap protokol kesehatan dan bukan karena kita tidak menghargai kepentingan masyarakat lain yang mencoba untuk mengurangi aktivitasnya, pasar ini tetap buka. Sebab kalau tidak buka, pertama pedagang pasarnya yang jumlahnya belasan juta itu akan juga mati. Nah, kalau pasar tradisional tutup atau tidak ada aktivitas, kita tidak bisa jual kebutuhan masyarakat, kita khawatir kalau itu akan kemudian menimbulkan guncangan atau menimbulkan potensi kerawanan sosial. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Oleh karena itu kita butir pertama surat terbuka kepada Presiden adalah membahas mengenai permintaan kita kepada Presiden supaya pasar tetap dibuka. Permintaan kita yang kedua adalah kita minta Presiden untuk memerintahkan kepada jajaran di bawahnya, termasuk sampai dengan ke jajaran aparat di lapangan untuk kemudian tidak menggunakan cara-cara yang represif. Untuk selama PPKM kemarin kita lihat sendiri, kita saksikan sendiri bagaimana banyak sekali peristiwa-peristiwa aparat-aparat di lapangan menggunakan cara yang represif yang digunakan kepada bukan hanya pedagang pasar tapi juga pedagang kaki lima maupun pedagang sektor informal yang lainnya. Kita minta kepada Presiden untuk stop menghentikan penggunaan cara-cara represif di lapangan khususnya karena memang dalam situasi yang seperti saat ini jauh lebih baik kalau menggunakan cara-cara yang lebih persuasif dan lebih manusiawi. Kemudian yang ketiga, dalam surat tersebut kami minta supaya semua kewajiban, iuran, retribusi dan lain sebagainya untuk sementara dikurangi, dihilangkan, syukur kalau bisa untuk tidak menjadi beban pada pedagang-pedagang pasar. Kemudian yang berikutnya kami minta kepada Presiden untuk bisa membuat kebijakan yang restrukturisasi, penundaan pembayaran denda, bunga, dan lain sebagainya kepada lembaga-lembaga keuangan yang meminjamkan uangnya kepada pedagang-pedagang pasar. Yang terakhir, ini yang sebenarnya kita minta dengan sebenarnya sudah agak marah ya, karena dari sejak 2 tahun yang lalu kami minta supaya kredit usaha rakyat atau bantuan-bantuan kepada pedagang pasar ini seyogyanya bisa kita terima dalam rangka untuk bisa bertahan dan kita bisa berfungsi sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Nah, KUR yang kami maksud atau bantuan keuangan yang kami maksud ini kita harapkan skemanya bisa langsung kepada pedagang pasar, tidak melalui lembaga-lembaga keuangan yang mana lembaga-lembaga keuangan itu
banyak yang meminta kepada kita data by name, by address. Nah, kami kesulitan untuk bisa menyampaikan data-data tersebut. Itu artinya apa? Artinya hanya kepada masyarakat atau pedagang yang pernah berinteraksi dengan lembaga-lembaga keuangan sajalah, baik itu BPR, baik itu Mal Tanwir atau bank yang pernah kemudian berinteraksi, itulah yang kemudian karena bisa menyampaikan data by name by address, ya itulah yang kemudian oleh pemerintah dibantu. Tetapi saya sampaikan bahwa jauh banyak pasar yang tidak pernah mendapatkan atau berinteraksi dengan lembaga-lembaga keuangan, dan itu kita banyak yang terjerat hutang dengan rentenir di pasar-pasar dan lain sebagainya. Sebenarnya itu yang justru membutuhkan dukungan atau prioritas dari KUR atau bantuan-bantuan keuangan yang sekarang gencar diadakan oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya, bantuan dari pemerintah itu turun ke siapa? Wallahu a'lam. Tapi itu yang kemudian kami sampaikan dalam surat terbuka kepada Presiden. Alhamdulillah kemarin beberapa menteri sudah menghubungi kami. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya untuk bisa memberikan solusi. Kita nih sekarang berprasangka baiklah dengan pemerintah, mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi bersama. Tetapi di luar itu memang kami punya kekhawatiran sekiranya itu tidak direalisasikan atau apalagi hanya sekedar pencitraan, saya khawatir fungsi tulang punggung perekonomian nasional ini menjadi hilang. Dan apa yang akan terjadi kalau tulang punggung perekonomian nasional itu tidak berfungsi, saya khawatir perekonomian nasional ini bisa ambruk gitu. Nah, contohnya memang kan sekarang mall tutup atau sepi pengunjung. Kemudian kedua, hypermarket juga banyak yang tutup. Retail modern juga sekarang dibatasi operasionalnya. Jadi sebenarnya yang menjadi denyut jantung dari kegiatan ekonomi sehari-hari adalah dari pasar tradisional ini. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terakhir adalah tantangan pasar ke depan. Saya dalam kesempatan ini sekali lagi Pak Nur Zaman dan teman-teman semua dari Komisi Pengembangan Ekonomi Umat dan Majelis Ulama Indonesia, di pasar ini kemarin terbuka tentang sosialisasi tentang halal, Pak Nur Zaman. Jadi kemarin APSI baru saja menandatangani kerjasama dengan Badan POM tentang kualitas dan kesehatan produk-produk yang dijual di pasar-pasar. Tetapi kami sebenarnya juga mempunyai harapan besar, insya Allah dengan pertemuan malam hari ini kita bisa menjajaki kemungkinan kerjasama untuk mendorong sosialisasi dan implementasi kehalalan ini bisa masuk sampai ke pasar-pasar dan apalagi sampai ke pasar-pasar tradisional, baik yang ada di ibu kota provinsi maupun yang pasar-pasar yang ada di desa-desa ini. Sebagai contoh, kemarin kami sebenarnya punya kegiatan usaha rintisan, itu adalah membuat kios potong ayam halal, Pak Nur Zaman. Kios potong ayam halal ini kenapa menjadi penting? Karena memang kalau rumah potong hewan untuk sapi, kerbau, itu kambing itu relatif bisa tersentralisasi. Tetapi kalau ayam ini itu kan masih terdesentralisasi di banyak tempat yang kita kemudian tidak bisa menjamin tentang aspek kehalalannya tersebut. Kami kemarin punya gagasan, sudah dibuat di 2 tempat, itu kios potong ayam halal. Nah itu kalau sekiranya ada teman-teman di Komisi Pengembangan Ekonomi Umat yang punya juru sembelih halal, yang punya modal dan punya keinginan untuk usaha, saya terbuka untuk menawarkan pasar bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan aspek halal tersebut gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari diskusi malam hari ini. Terima kasih sekali lagi saya mendapatkan kehormatan dari Komisi Pengembangan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia, Pak Nur Zaman, Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan dalam sesi tanya jawab, dan kemudian silahkan kalau kemudian nanti bisa tanyakan langsung ke saya, atau saya juga dalam kesempatan ini mengundang teman-teman dari ahli yang bisa nanti ikut juga membantu menjawab atau menjelaskan hal-hal yang sekiranya diperlukan oleh diskusi ini. Terima kasih. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Haji Ferry Yulianto, terima kasih atas paparan yang sangat luar biasa dan komprehensif, sehingga kita menjadi paham dan tahu serta menambah informasi terkait dengan keberadaan pasar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita menginjak pada sesi diskusi, kita simak terlebih dahulu arahan dari Bapak Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat, Bapak Kiai Haji Insinyur kepada Al Mukarram, saya persilakan. Terima kasih Bapak Agung yang saya hormati, dan Bapak Dr. Ferry Yulianto yang sudah berkenan memberikan inspirasi pada malam ini di dalam dialog kebangkitan ekonomi umat pada malam ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih kehadirannya pada malam ini, bapak-bapak dari pengurus Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia, Bapak Sekretaris, Bapak Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, dan seluruh Ketua Pokja yang hadir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Umat yang hadir pada malam ini, juga kemudian Bapak-bapak dari Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, dan spesial dari kawan-kawan ISMI yang hadir, juga kawan-kawan Desa Emas yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih atas kehadirannya. Pasar seperti yang disampaikan oleh Bung Ferry Yulianto, saya nyebut ini karena beliau ini pejuang, saya menyebutkannya, dan selamat atas surat yang membuat viral dan membuat senang masyarakat pasar tradisional kepada Bapak Presiden. Saya kira memang pasar itu berbicara tentang shifting paradigm. Sejak dulu ketika ada pasar, di situ ada perubahan-perubahan. Di zaman Rasulullah SAW, ketika Abdurrahman bin Auf datang, beliau melihat sebuah pasar lalu bergeser sedikit dan membuat pasar baru. Nah, saya kira membuat pasar baru ini adalah kata kunci yang kita perlu lakukan, dalam artian membuatnya dari nol atau merevitalisasi dari yang ada itu, sehingga terjadi shifting paradigm. Apa yang dilakukan seringkali kita melihat bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an itu hanya dilihat dari kejujuran, kemudian dilihat dari etos kerjanya, tapi lebih dari itu. Yang dilakukan beliau adalah membangun kekuatan bebas riba. Maka yamhuqullah riba wa yurbis shadaqah. Allah akan mengalahkan riba itu dengan sedekah. Jadi sistem sedekah ini yang kemudian menjadi penguatan dan mengalahkan berbagai pasar manapun pada saat itu. Jadi shifting paradigm kepada bebas riba saya kira menjadi hal yang menarik untuk kemudian keluar dari masalah, termasuk masalah pandemi ini. Karena riba ini di dalam hadis Rasulullah SAW mengundang datangnya azab. Maka saya kira kondisi sekarang ini saat yang tepat untuk melakukan revitalisasi. Yang menarik adalah dahulu terapan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ini ketika pasar menjadi salah satu alat untuk membangun
paradigma baru, mindset baru pada masyarakat itu, dia selalu berikatan dalam catur satogatra. Dan itu yang dulu menguatkan bangsa Indonesia, di mana di catur satogatra itu ada kerajaan, kemudian ada keraton, ya, ada pasar, ada tempat ibadah, masjid, kemudian ada benteng sekaligus tempat untuk penjara di situ. Dia berikatan. Saya kira ini yang perlu dibangun sebagai sebuah kooperatif sistem untuk melakukan shifting paradigm itu, apalagi di masa pandemi. Sehingga ketika kemudian ada yang menekan pasar, khususnya pasar tradisional ini, untuk sekedar melakukan protokol kesehatan atau protokol kemanusiaan, saya kira juga perlu dipertimbangkan protokol langit yang mereka seharusnya diperlakukan sedemikian rupa, jangan ditekan secara represif. Karena kalau nanti pedagang pasar itu protes pada kiai dan protes pada punggawa yang keras dan represif untuk meminta kebutuhan makan harian yang kata Bung Hatta, perut tidak bisa menunggu, Bung. Nah itu saya kira nanti para kiai, para punggawa, para petugas keamanan tidak bisa menjawabnya untuk menggantikan mereka duduk di pasar becek yang ruangnya pengap dan dibutuhkan untuk perut masyarakat. Jadi saya kira kearifan ini saya sangat setuju dan luar biasa dengan apa yang disampaikan oleh advokasi dari APSI kepada pedagang pasar pada Presiden. Dulu waktu zamannya Krismon, itu pasar becek, pasar kecil, UM mikro, usaha mikro itu yang membangkitkan dan hidup pada saat yang lain-lain gagal bayar. Yang besar-besar kalau tidak boleh dikatakan ngemplang, gagal bayar. Nah, maka kemudian bank itu masuk semuanya kepada sektor mikro, dan itu kemudian non-performing loan-nya kan tidak bagus ya, tidak kemudian nunggak. Saya kira ini kekuatan besar yang dibangun pada saat sekarang pandemi sudah mengarah kepada tekanan politik, tekanan kesehatan, terus tekanan sosial, tekanan ekonomi dan politik. Jadi saya kira saya menanggapi surat yang dilakukan oleh Bung Ferry Yuliantono ini dahsyat. Dan ini barangkali menjadi titik temu untuk bekerja sama dengan kita semua, bukan sekedar dalam teguran artifisial. Maka yang menarik juga, kekuatan pasar ini, kenapa kita tertarik untuk masukkannya pada episode ke-14 ini adalah karena pasar itu bisa membangun networking yang tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan manapun kalau kemudian dia bersatu. Dia menjadi sangat kuat. Maka aliansi strategis antar koperasi pasar, koperasi-koperasi masjid, koperasi-koperasi tempat ibadah, koperasi-koperasi pertanian, koperasi perkebunan, koperasi mahasiswa, dan koperasi itu harus bersatu. Jangan lagi di kota-kota. Sehingga kita kemudian di dalam gagasan yang disampaikan dalam kebangkitan ekonomi umat, KPU Majelis Ulama Indonesia, kita menyampaikan tentang adanya gerakan kebangkitan ekonomi umat di Indonesia ini dengan cara membangun aliansi strategis antar koperasi. Maka koperasi demi umat lakukan itu. Sehingga permasalahan tentang supply chain itu diselesaikan. Kalau hanya koperasi pasar, berbicara tentang koperasi pasar ansih, itu bisa tidak kemudian tergabung dengan kekuatan luar. Maka di dalam gerakan ini, aliansi strategis antar koperasi ini, kita merencanakan untuk membangun pusat-pusat grosir. Pusat-pusat grosir nasional. Di mana kemudian jejaring yang akan kita kerjasamakan, salah satunya dengan PT POS, kemudian jaringan warehouse dari KUD ini luar biasa, kita bangun menjadi kekuatan. Nah, ini semua dalam peta yang sedang kita lakukan berada di dalam cetak biru yang namanya kawasan industri halal. Sehingga yang terjadi nanti pada pasar-pasar itu tidak melulu hanya kita menjamin keberadaan produk-produk halalnya semata, bukan hanya proses PPH, tapi pada value chain ada halal itu dan ekosistemnya juga. Sehingga sudah saatnya gerai-gerai rumah makan, warung-warung, kios-kios kecil-kecil atau apa yang kemudian menerapkan itu secara komprehensif, bukan cuma produknya yang di branding halal, tapi warungnya, kiosnya itu loh yang di branding. Ini bagus untuk dibeli karena karakternya udah bagus. Nah ini saya kira satu yang penting dalam pendampingan,
Karena pendampingan itu bukan sekedar kemampuan memberikan laporan dan re-engineering accounting pada laporan keuangan tenan-tenan yang ada di pasar, tapi harus juga sampai karakternya terbimbing. Maka yang sedang dilakukan oleh Koperasi Demi Umat bekerja sama dengan berbagai pihak adalah membuat radio-radio pasar yang itu bisa didengar 24 jam edukasi supaya mereka bebas riba. Karena riba itu bukan sekedar pinjaman berlebih, pinjaman berbayar lebih, itu hanya interest bunga. Riba adalah mindset yang harus diubah. Tidak mau berkolaboratif, maunya untung sendiri, kemudian mengambil kemanfaatan dari orang lain sehingga orang lain rugi, itu mindset riba. Saya kira ini perlu kita kikis bersama-sama dalam sebuah mimpi besar dan langkah-langkah konkret secara organik. Maka saya mengusulkan kepada kawan-kawan dari Asosiasi Pasar seluruh Indonesia, pedagang pasar seluruh Indonesia, untuk menentukan sekarang dalam skala prioritas pasar mana yang mau kita kerjakan sekarang dari sekian ada 16.000 lebih pasar ya yang ada. Pasar mana yang akan kita kerjakan sebagai pilot project di 514 kota kabupaten. Dan kita menjadikan ini sebagai sebuah pasar yang komprehensif, pendekatannya seperti catur tunggal tadi, lalu kemudian itu ada sistemnya. Saya kira nanti setelah pertemuan ini kita perlu duduk secara teknis dengan kawan-kawan asosiasi pasar pedagang pasar seluruh Indonesia untuk membicarakan roadmap dan kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Nur Zaman. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Insinyur Nur Zaman atas arahannya. Semoga rencana sinergi dan kolaborasi dengan Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia bisa segera terwujud dan memberikan manfaat bagi umat semuanya. Pasar ini sangat menarik ya Pak. Memang keberadaannya yang dekat dengan masyarakat ini menjadi pusat ekonomi tentunya bagi masyarakat maupun negara menjadi sangat penting gitu. Tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ferry terkait dengan revitalisasi pasar, beberapa rencana-rencana untuk menjadikan pasar tradisional naik kelas nih Pak ya, menjadi pasar modern gitu, dengan perbaikan di sisi supply chain-nya juga. Nah ini Pak, terkait dengan digitalisasi pasar ini sangat menarik Pak. Beberapa ini saya pernah melakukan survei kepada pasar tradisional di India. Pedagang di sana sudah melek digital Pak. Mereka itu bisa bertransaksi dengan handphone jadul maupun handphone Android. Jadi di sana mereka pedagang sayur, mbah-mbah, emak-emak ini sudah menggunakan transaksi cashless. Mereka sudah menggunakan kris maupun transaksi SMS banking yang paling sederhana gitu. Nah, harapannya mudah-mudahan nanti di Indonesia pun bisa seperti itu. Dan pasar ini bukan hanya sebagai jual beli saja, tapi bisa menjadi ikon wisata juga Pak, dengan ikon bangunan yang heritage, kerajinan batik, ikon kuliner dan lain sebagainya. Itu menurut saya sangat menarik Pak nanti apabila pasar kita sudah bisa dibangun seperti itu. Itu baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita langsung saja lanjutkan pada sesi tanya jawab atau diskusi. Ini sudah dari dulu Mas Agung Zulbahrum. Ya. Dari Zulbahrum dari Bengkulu. Nandang Sudrajat dari Jawa Barat, Pak. Rusli Yusuf Surabaya. Teman-teman Absi dari berbagai daerah nih Pak Nur Zaman. Zulbahrum dari Bengkulu. Terakhir ya Pak Nur Zaman ya. Muhammad Erwin dari Riau, Pak. Pak Agung. Muhammad Ali Fahmi dari Pontianak. Ya. Dari Jawa Barat dulu mau menambahkan data-data yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum nih. Baik, silakan Pak Nandang, silakan. Ya, mangga. Turnuhun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini atas takdir dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa meskipun dalam tataran Zoom. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mungkin saya hanya akan menambahkan bagaimana posisi pasar tradisional yang ada di Jawa Barat dan berapa jumlahnya, serta apa yang
sekiranya akan terjadi kalau misalnya memang tidak ada sebuah gerakan yang yang sama-sama kita laksanakan dalam rangka kepentingan umat gitu kan. Pasar tradisional secara konkret sesungguhnya dihuni oleh para wira swastawan atau pedagang-pedagang yang memang mayoritas kaum muslimin gitu kan. Pak, Bapak dan Ibu sekalian, di Jawa Barat ini 17% dari jumlah pasar yang ada di Indonesia, yaitu 15.657 buah pasar, hampir 16.000, 17%-nya ada di Jawa Barat, atau persisnya 2.559 buah pasar di Jawa Barat. Nah, dari pasar sebanyak itu, bisa dihitung dengan jari secara persentase yang sudah mengalami revitalisasi itu mungkin tidak lebih dari 10%. Tapi secara keseluruhan memang kondisi pasar rakyat di Jawa Barat atau pasar tradisional di Jawa Barat ini masih kebanyakan berumur di atas 20 dan 25 tahun. Jadi secara infrastruktur sudah tidak bisa memadai. Nah, dari sebanyak pasar itu sejak zaman Belanda, Pak, Bu, pasar tradisional di Jawa Barat jumlahnya 2.559. Tapi kalau dilihat pertumbuhan retail modern, bukan tidak termasuk mall, tidak termasuk pusat perbelanjaan, hanya minimarket saja yang tercatat ini. Jadi artinya akan lebih besar lagi kalau semuanya berizin gitu, karena di Jawa Barat banyak juga minimarket yang tidak berizin. Di Jawa Barat sampai akhir tahun 2018 berdasarkan data Bapeda Jawa Barat itu jumlah minimarket itu 2.392 buah minimarket. Ini perkembangan hanya 10 sampai 15 tahun. Artinya begitu signifikan. Nah, APSI sendiri berdiri di latar belakangi memang keprihatinan tahun 2004 itu pertumbuhan pasar atau retail modern sebesar tumbuh 30%. Nah, pasar tradisional pertumbuhannya minus 8%. Makanya berdirilah APSI gitu kan. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat begitu banyaknya minimarket yang ada di Jawa Barat, adalah nilai transaksi hariannya itu minimarket itu bisa bertahan atau bisa terus beroperasi satu gerai itu apabila dia mempunyai nilai transaksi 20 juta per hari. Dan kalau di kota-kota besar saya yakin itu akan jauh lebih besar itu yang beroperasi di daerah-daerah. Nah, kalau tadi 20 juta kali 2.392 nilai transaksi per tahun di minimarket itu adalah 17,22 triliun. APBD Jawa Barat saja hanya 46 triliun. Jadi hampir 18% uang rakyat Jawa Barat itu disedot oleh minimarket yang hanya dikuasai oleh segelintir orang gitu. Nah, bagaimana kondisinya pada saat pandemi saat ini? Itu saya setiap hari selalu memperoleh update dari teman-teman di daerah DPD APSI se-Jawa Barat. Itu nilai transaksi untuk non esensial yaitu fashion dan aksesoris lainnya, nilai transaksinya hanya tinggal 10-20%. Saya waktu hari Rabu kemarin itu turun di Kota Bandung ke beberapa pasar non esensial karena memang ditutup atas kebijakan Wali Kota Bandung. Menuntut untuk dibuka dan alhamdulillah mulai hari ini sudah buka karena memang tuntutan kami hanya ada 2 opsi, buka, pedagang ada harapan untuk memperoleh mengais rezeki untuk keluarganya atau tutup memperoleh kompensasi. Akhirnya wali kota mengambil kebijakan buka karena memang di daerah lain pasar non esensial juga buka. Nah, Bapak Ibu sekalian, hasil running cek kami, saya sendiri langsung turun, ada sebuah penurunan tutup kios yang sangat signifikan. Saya gambarkan ada salah satu pasar tradisional yang namanya Kebon Kelapa. Pasti Bapak dan Ibu sudah mengenal Kebon Kelapa karena memang itu adalah pasar yang berasal dulunya ada terminal bis di situ. Nah, sekarang itu sudah direvitalisasi. Pak, Bu, dari 2.700 kios yang ada di pasar Kebon Kelapa yang sekarang disebut ITC Kebon Kelapa, itu sebelum COVID terisi penuh dan ramai 2.500 kios. Tetapi hari ini itu hanya 459 kios saja yang masih aktif.
berarti hanya 17% dari okupansi sebelumnya. Saya itu sampai kaget karena kan dikira tidak sesignifikan itu penurunannya. Oke, dari Kebun Kelapa saya jalan ke Pasar Baru. Pasar Baru adalah salah satu ikon pasar di Kota Bandung. Nah, Pasar Baru kenapa ramai waktu sebelum COVID ini? Karena memang pangsa pasarnya lebih besar oleh pangsa pasar mancanegara atau wisatawan, terutama saudara-saudara kita yang dari Malaysia dan Brunei. Jadi kalau yang dari Malaysia dan Brunei datang ke Bandung belanja di Pasar Baru itu memang berbelanja untuk berdagang lagi di negaranya. Nah, begitu COVID turun, COVID mewabah, nilai transaksi. Mohon pembicaranya dipersingkat Pak Nandang. Oh, nanti sebentar, ini data supaya bapak-bapak yang lain itu paham karena ini konkret terjadi penurunan. Nah, di Pasar Baru itu nilai transaksinya hanya tinggal 10 sampai 20% dan tutup kios itu sebesar 30%. Nah, lari ke Andir, Pasar Andir. Ternyata di Pasar Andir itu juga sama nilai transaksinya, hanya Pasar Andir ada kelebihan kebertahanan tutup kios itu hanya tutupnya hanya 10%. Nah, dari cerita itu pasca COVID ini saya belum minta data laporan dari daerah-daerah yang ada sebenarnya berapa kios tutup yang sudah terjadi. Nah, maksud saya dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa kalau tidak ada langkah konkret penyelamatan pasar tradisional di kita, artinya akan hilang ekonomi yang bersifat kerakyatan, yang bersifat keumatan, karena di sana adalah kebanyakan kaum muslimin yang berdagang. Nah, itu saja kondisi real yang terjadi di Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih Pak Nandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa berbicara dari Bengkulu. Pak Nandang, terima kasih. Silakan. Saya Zul Bahrum. Saya batasi, Terima kasih Mas Agung. Saya Zul Bahrum, perkenalkan dulu. Mohon maaf. Silakan Pak. Ya, langsung saja ke poinnya Pak. Oke. Terima kasih Mas Agung. Saya Zul Bahrum dari Bengkulu. Mungkin perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini. Halo Pak. Halo. Ya, bisa dengar Pak ya? Ya. Bisa. Silakan Pak Zul. Ya. Pertama, saya melihat topik ini sangat strategis sekali. Dengan kondisi seperti ini memang tepat nih topik nih. Itu poin pertama. Poin kedua, kita mungkin perlu lebih merumuskan poin penting dalam hal topik ini, yaitu kebangkitan ekonomi umat melalui pasar tradisional. Nah, ini mungkin setelah ini kita tentu tidak cukup wacana, tapi saya setuju kita melakukan sesuatu yang lebih konkret untuk mewujudkan kebangkitan ekonomi umat ini melalui pasar tradisional. Yang ketiga, mungkin kita harus tahu juga bahwa memang pasar tradisional, tapi dalam nomenklaturnya disebut pasar rakyat, memang mempunyai kekuatan dan juga punya kelemahan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh ketua kami, Mas Ferry, bahwa pasar tradisional ini atau pasar rakyat ini, keunggulannya adalah yang pertama tentu ini tempat bersilaturahim. Dan ini merupakan basicnya adalah budaya bangsa kita. Dan kita tentu tidak ingin pasar tradisional ini digilas oleh pasar-pasar modern. Nah, saat sekarang, alhamdulillah, ini merupakan uji coba siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih bertahan dengan kondisi apapun. Tahun 98 sudah dibuktikan pasar tradisional lah yang membantu dan menolong perekonomian nasional ini. Nah, oleh karena itu, maka negara atau pemerintah mestinya harus lebih memberikan perhatian kepada kemampuan dan kekuatan pasar tradisional ini. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang adalah cobaan. Pasar tradisional memang dikatakan tadi dengan kondisi seperti ini pukulan yang sangat berat, walaupun sebagian dari kawan masih bertahan.
Nah, oleh karena itu, kebangkitan ini kita lihat bahwa pesaing-pesaing kita yang selama ini adalah pasar tradisional, pasar modern, retail, ini semuanya sudah bergelimpangan sekarang. Dan diperkirakan hypermart dan retail yang lain itu akan berubah bentuknya. Nah, kekhawatiran kita, perubahan itu justru menambah persaingan dengan pasar tradisional. Kita mendengar dan melihat ada rencana-rencana dari pemodal besar itu, para kaum kapitalis itu, untuk membuka atau mendirikan atau membuat gudang-gudang mini di setiap daerah atau kabupaten-kabupaten sampai bahkan ke kecamatan. Nah, ini sebuah tantangan yang akan dihadapi oleh pasar tradisional, pelaku pasar-pasar tradisional. Namun demikian, tentu inilah yang kita sebut tadi, kita harus merumuskan juga bersepakat untuk melakukan sesuatu dalam menghadapi kondisi yang seperti ini yang kita sebut nanti new normal. Nah, inilah yang saya kira momen yang penting yang harus kita manfaatkan untuk kebangkitan pasar tradisional. Jadi Bapak-Bapak dan saudara sekalian, saya sangat bergembira sekali adanya wacana atau diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan betul-betul bahwa kondisi yang sekarang ini merupakan kebangkitan dari perekonomian rakyat melalui pasar tradisional atau pasar rakyat. Jadi Pak Mas Ferry, ini mungkin juga tugas kita kepada masyarakat pasar, bahwa kesadaran kita bersama, kesadaran kita kolektif, ini menjadi penting untuk mewujudkan kebangkitan perekonomian umat itu dalam kondisi yang seperti ini. Ini mungkin catatan, tapi secara teknis yang lebih teknis lagi, mungkin ini perlu kita rumuskan langkah-langkah konkretnya. Dan terima kasih melalui Komisi Ekonomi Rakyat Umat dari Majelis Ulama Indonesia mengangkat topik ini, dan mudah-mudahan ini tidak terlalu lama lah kita merumuskan langkah-langkah konkretnya. Dan tentu juga kita juga harus berpesan kepada pemerintah bahwa inilah kesempatan pemerintah untuk membangun ekonomi rakyat ini lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan apapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Ya. Terima kasih Pak. Betul, dan teman-teman mohon ini kasih kesempatan ke teman-teman yang lain juga dulu gantian ya. Mohon izin. Baik, Bapak Ibu, Surabaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, bentar Pak, mungkin saya potong dulu. Ini barusan pemasukan dari Bengkulu ya Pak. Mungkin akan lebih tepat nanti sekarang untuk ditanggapi dulu Pak, kaitannya dengan sinergi apa nih, langkah-langkah konkret apa nanti yang akan dilakukan oleh MUI dalam hal ini Komisi Pemberdayaan Ekonomi. Yang lebih tepat mungkin Pak Kiai Haji Nurjaman untuk menyampaikan Pak. Monggo Pak Al-Mukarram, saya persilakan. Ya, terima kasih. Ini antusiasme yang luar biasa karena memang timingnya tepat. Bahwa sekarang kondisi pandemi ini dari data-data yang ada adalah dari pasar tradisional yang kemudian bisa berjalan. Memang itu kejadian dari dulu gitu. Kenapa mereka bertahan? Karena karakter tradisional rakyat itu yang sabar dan ideologis, saya kira bagus. Oleh karenanya saya mengusulkan nanti pada hari Senin nanti asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia, pimpinannya nanti langsung kita melakukan Zoom untuk membuat langkah-langkah konkret dan kerjasama pada hari Senin dengan Komisi Pemberdayaan Ekonomi. Saya kira begitu. Baik Pak Ketua, terima kasih atas arahannya. Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini Yusuf Surabaya Pak. Banyak sekali ya. Ini mohon bisa resen terlebih dahulu. Ada yang resen Pak Agung, ada yang resen. Ya, mohon ya. Ini saya kasih kesempatan untuk Bapak Erik Hermawan. Silakan Pak Erik Hermawan. Pak Erik Hermawan, silakan. Terima kasih, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Pak Ferry, Ketua Umum Asosiasi Koperasi Inkopas Pasar. Saya hormati juga Pak Kiai Nuruzzaman, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan KPU dimanapun berada, serta kawan-kawan Inkopas dimanapun berada. Saya senang sekali pada malam ini kita bahas tentang sinergitas daripada Inkopas dengan KPU. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry. APSI, Pak. APSI. Bukan Inkopas, APSI. APSI, Pak ya, maaf. APSI, karena Pak Ferry ini banyak jabatannya soalnya. Sampaikan oleh Pak Ferry, Pak Kiai Nuruzzaman, kawan-kawan Pak Nandang dan sebagainya, itu memang KPU sudah berbuat untuk memperkuat dan memperkokoh pedagang pasar, Pak Ferry. Seperti yang pernah kami sampaikan, bahwa kita sudah mencoba menerobos dengan melakukan kerjasama dengan pasar melalui radio pasar. Nanti mungkin Pak Kiai Nuruzzaman akan share seperti apa itu konsep yang radio pasar itu. Nggih Pak Kiai, nggih. Monggo sampai nanti diputar videonya. Saya update saja bahwa di Bogor sudah jalan dengan baik. Insya Allah setelah Bogor ini, Bandung sudah mulai trial di radio pasar yang di bermartabat nih, bersama dengan Juara, pasar Perumda Juara. Surabaya sudah saya ajukan proposalnya, tapi belum di-approve sama Pak Eri sebagai wali kota. Jakarta insya Allah akan trial di pasar baru. Target kami mungkin dalam waktu dekat itu di tahun ini mungkin 5 pasar, 5 perumda yang akan support kita gitu. Mungkin kedepannya kami mohon kepada bantuan kepada Pak Ferry dan kawan-kawan semuanya untuk bisa sinergi agar radio pasar ini bisa dilakukan. Nah, kami juga nanti akan open lah gimana program-programnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kawan-kawan di pasar, terutama pedagang yang saat ini mungkin dirasakan kurang promosi, Pak. Yang selama ini anak-anak kita juga nggak di-educate, banyakkan di Indomaret, banyakkan di Alfamart, padahal di pasar ini sekarang udah bersih. Kalau kita pergi ke pasar-pasar yang modern kan cukup bersih semuanya. Nah, ini yang perlu diedukasi. Mungkin upaya kami dari KPU melalui radio pasar ini insya Allah akan memberikan manfaat yang lebih baik lagi. Mungkin gitu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Erik. Pak Ketua Nuruzzaman, apakah ada yang mau di-share Pak terkait dengan implementasi radio pasar ini, bukti sinergi KPU terhadap pedagang-pedagang di pasar? Saya izin share screen ya Pak Agung. Ya, silakan Pak. Oh, iya. Maaf, ini videonya belum sebentar lagi. Nanti kalau sudah siap saya share screen lagi. Baik. Dilanjut aja. Baik, kalau begitu kita langsung saja nih yang sudah raise hand ada Bapak Mary Hamid dari Pontianak. Saya persilakan Pak, langsung ke poinnya saja Pak. Ke poin pertanyaannya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya komplain sedikit, bukan Bapak tapi Ibu ya Pak ya. Oh, maaf Ibu ya. Maaf Bu. Baik Bu, silakan Bu. Saya Mary Hamid. Saya ingin tanyakan kepada Bapak Haji Ferry Yulianto dan juga kepada Bapak Kiai Haji Nuruzzaman. Selama ini adalah para pedagang-pedagang kecil atau pelaku UMKM adalah yang menjadi ujung tombak dan keberhasilan ekonomi kita. Segitu besar jasanya, tapi untuk negara ini, tetapi untuk fasilitasnya itu kayaknya sangat minim dan perlindungannya juga kayaknya di lapangan itu sepertinya tidak ada yang melindungi. Banyak sekali contohnya, misalnya salah satu saya ambil untuk legalitas usahanya. Nah, terus untuk kepemilikan aset yang difasilitasi oleh pemerintah, misalnya pemilikan kios segala macam, itu tuh kayaknya
kurang sekali berpihak ke pihak yang kami sebagai pedagang. Yang kedua seperti misalnya yang baru-baru ini ada COVID kan, dalam peminjaman, terus di bank ataupun tempat-tempat peminjaman lain diadakannya reschedule. Reschedule itu jelas-jelas tidak memihak kepada seorang pedagang kecil ini. Bahkan kalau saya hitung-hitung lebih besar. Jadi itu istilah bukan membantu. Jadi mohon bisa yang kecil ini dilindungi gitu, terutama kepada Bapak Haji Ferry Yulianto, mungkin bisa menelaah bagaimana tuh reschedule itu. Apakah memang memihak ke yang kecil atau memang kesempatan untuk menerkam yang kecil? Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini langsung saya ditanggapi oleh Pak Ferry. Tuhan di Ibu Mary, silakan. Iya, terima kasih Bu Mary. Pertanyaannya bagus sekali dan sebenarnya ini yang pertanyaan filosofis juga, termasuk juga nanti jawabannya juga kita akan lihat bagaimana sebuah negara membuat kebijakannya itu apakah pro rakyat dalam pengertian pro UKM atau pro pengusaha besar. Perbandingannya begini Bu Mary dan Bapak Ibu semuanya, kalau di negara lain UKM itu adalah sebuah entitas usaha yang dilindungi oleh negara, diproteksi, kemudian dibangun dalam situasi yang mereka di banyak sekali bantuan-bantuan dan subsidi-subsidi yang diberikan oleh negara kepada usaha kecil, menengah, dan mikro di negaranya masing-masing. Sebaliknya, negara-negara tersebut itu ada kelompok usaha besarnya, kelompok usaha menengah dan besarnya, mereka justru mendorong dengan memberikan insentif atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendorong supaya perusahaan-perusahaan tersebut, perusahaan menengah dan besar di negaranya, menjadi perusahaan-perusahaan kelas dunia, kelas regional, kelas dunia. Nah, kebalikannya dengan negara-negara tersebut, negara kita ini, mohon maaf, bukan bermaksud untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi ini menjadi bagian dari pemahaman kita tentang apa yang ditanya oleh Ibu Mary tadi. Di kita ini, kebijakan terhadap kelompok usaha besar dan menengah, kelompok usaha besar malah terutama, itu justru kebalikannya. Mereka justru dilindungi oleh negara, dimanjakan oleh negara, diberikan privilege atau keistimewaan-keistimewaan yang lain-lainnya oleh negara. Nah, yang UMKM, usaha menengah kecil dan mikro, oleh pemerintahnya malah jarang dibantu. Yang contohnya pedagang pasar minta kur, minta bantuan pembiayaan dari sejak 2 tahun yang lalu belum dikasih-kasih gitu. Nah, sebaliknya justru yang usaha kecil menengah dan mikro di negara kita dibantunya jarang-jarang, tetapi malah dibiarkan dalam satu lingkungan usaha yang sebenarnya liberal sekali gitu loh, imperialis sekali. Jadi yang kuat makan, karena kan kalau misalkan mereka atau kelompok usaha kecil menengah dan mikro ini dibiarkan memakan bangsa satu sama lainnya, itu ya akhirnya memang hancur juga. Jadi kalau misalkan itu tidak diatur, tidak dilindungi, ya akhirnya ya memang lama-lama mati, Bu Mary. Nah, yang hidup kalau kebijakan seperti ini yang gede-gede aja, padahal dalam situasi krisis tadi disampaikan oleh Pak Zulbahrum, disampaikan oleh Pak Nur Zaman bahwa pada tahun 98 ketika krisis ekonomi, ketika yang besar-besar, kelompok usaha besar itu ambruk, malah yang bisa bertahan malah usaha menengah, usaha kecil, menengah, dan mikro, termasuk di dalamnya pedagang pasar yang bisa menjadi yang bisa mempertahankan perekonomian kita ini dari kehancuran. Nah, sekarang harusnya kan kita belajar dari krisis yang terjadi tahun 98.
harusnya pemerintah sekarang harusnya karena tahu bahwa betapa pentingnya peran usaha kecil menengah dan di dalamnya ada pedagang pasar itu menjadi tumpuan perekonomian nasional. Nah, harusnya seluruh resources, baik policy, baik uang, baik yang ada yang dimiliki oleh pemerintah, itu sebaiknya diprioritaskan, dialokasikan untuk kelompok usaha menengah dan kecil, dan termasuk yang mikro. Bukan yang gede-gede. Kalau yang sekarang yang gede-gede, pengusaha mall, pengusaha retail modern, hypermarket sekarang minta insentif tunjangan listrik. Mereka minta insentif keringanan pajak, bahkan minta insentif pembayaran gaji dan lain sebagainya. Bayangin, udah bertahun-tahun dimanjain, ketika krisis masih mintanya seperti itu. Berbeda halnya dengan pedagang pasar. Saya pernah bicara melalui Zoom meeting langsung dengan Pak Menteri Perdagangan. Pak Menteri Perdagangan kalau pedagang pasar ini sih udah biasa susah. Jadi kita nggak pernah terpikir bagaimana minta keringanan segala macam. Kita punya martabat dan kita tahu posisinya pengusaha atau pedagang pasar ini justru ingin menyelamatkan ekonomi Indonesia karena kita merasa kitalah tulang punggung perekonomian nasional. Nah, ini cara berpikir ini adalah mewakili kelompok usaha menengah kecil dan mikro di Indonesia yang sebenarnya kita tidak pernah dapat bantuan banyak dari pemerintah, tapi kita bisa bertahan, dan kemampuan bertahan inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan pertanyaan Bu Mary. Kekuatan bertahan dari usaha kecil, menengah, dan mikro inilah yang harusnya sekarang kita sinergikan, kita kolaborasikan Pak Nur Zaman, apakah melalui Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Umat dengan APSI, Asosiasi Pedagang Pasar, dengan Radio Pasar, segala macam, ini kita kolaborasikan menjadi kekuatan menjadi kekuatan ekonomi, dan saya yakin ini bisa, Bu Mary dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita kalau menguasai produksi mungkin perlu waktu, Bu Mary. Bangun pabrik, bangun segala macam itu butuh waktu. Karena itu padat uang, padat modal, dan padat teknologi. Tetapi di sektor distribusi dan pasar, menurut saya harusnya kita udah bisa menguasai, Pak Nur Zaman. Dengan kita kuasai KUD, kita bisa kuasai jaringan pemberdayaan ekonomi umat, kita bisa memiliki jaringan pasar-pasar. Ininya kalau diintegrasikan, dikolaborasikan, insya Allah minimal kita bisa menguasai saluran distribusi atau menguasai sistem distribusi di negara kita. Nah, nanti setelah insya Allah distribusinya kita kuasai, hilirnya kita kuasai, kita bisa masuk ke hulu, kita bisa masuk ke sisi produksinya. Mungkin itu Bu Mary ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry. Mudah-mudahan paparan dari Pak Ferry ini bisa menjawab tadi yang disampaikan oleh Bu Mary ya. Baik, saya langsung kepada Pak Cecep Supendi nih yang sudah resign dari tadi nih. Silakan ya. Pak Cecep, langsung kepada poinnya saja Pak, karena antusiasme peserta malam ini sangat tinggi ya, sehingga Pak. Silakan Pak Cecep. Silakan Pak Cecep. Masih termute. Masih termute, Pak. Dibuka dulu, Min. Maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya Nur Zaman, dan juga Bang Ferry, dan juga Mas Agung, dan rekan-rekan semuanya, Ibu Bapak sekalian. Sudah banyak disinggung tadi terkait dengan ekonomi keumatan. Mungkin saya terdopoin saja. Saya merasa prihatin, bahkan mungkin ini sudah sejak lama ya. Ketika muncul retail, mohon maaf, seperti Indomaret, Alfamart ya, yang ini sudah begitu menjamur sampai ke pelosok negeri kita. Kampung saya di Sukabumi, Pak. Asli saya Sukabumi.
Di Sukabumi itu dulu di arah Gerbitung ke Cianjur itu bahkan yang bisa ya mendekati gunung lah. Itu tidak ada namanya Indomaret Alfamart. Ya, sekarang berdampingan, Pak. Nah, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, tadi disinggung bahwa yang bisa bertahan itu adalah pasar tradisional. Betul, Pak. Pasar tradisional itu bertahan. Bahkan orang-orang yang kaki lima itu ya bertahanlah mereka berjualan. Tetapi hari ini, mohon maaf bahasanya mungkin diobrak-abrik oleh Satpol PP ya, menjadi sangat miris sekali. Nah, bagaimana ini tadi Bang Ferry sudah mungkin menyampaikan surat untuk presiden ya terkait dengan ekonomi keumatan. Nah, ini bagaimana sikap kita juga dari MUI terkait keberadaan retail-retail yang begitu menjamur sekarang di masyarakat ya. Ini menggerus ekonomi kita Pak sebetulnya. Di tempat saya di Sukabumi itu dulu tidak ada namanya seperti itu. Yang bangkit itu adalah toko-toko masyarakat yang besar. Ketika muncul itu, maka mereka tergerus sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini dulu ketika, mohon maaf saya sebut saja, 212 Mart dan Sodako dan sebagainya, itu muncul ketika itu dengan gerakan 212 itu yang muncul. Nah, orang kita tidak mau berbelanja ke tempat punya kita sendiri. Saya tinggal di Depok, di sini di Krukut, arah ke Meruyung, Pak, Kubah Mas. Di situ ada namanya halal, ada toko yang besar sekali, yang toko besar punya umat Islam. Saya kalau belanja ke sana itu motor paling ada 2, di depannya ada Alfamart, Indomaret, banyak sekali di situ. Umat kita ini, mohon maaf, kebangkitan kita belanja saja tidak mampu untuk belanja di umat sendiri gitu, tidak mampu untuk belanja ke punya orang Islam sendiri. Ini bagaimana mungkin terobosan bagi kita di MUI atau di yang lain. Barangkali ini yang menjadi keprihatinan saya, baik di Depok, saya juga di Sukabumi, karena rumah saya asli Sukabumi, dan saya sering ke Sukabumi melihat perkembangan miris sekali gitu ya. Tergerus sekali umat kita. Muncul 212 Mart aja yang ada di Parung Bingung, Pak, di arah Sawangan itu semuanya berhenti semua sekarang. Bubar semuanya itu 212 Mart itu. Bahkan Sodako di sini saya di arah Villa Mutiara yang di Depok Mampang, Pak, itu sudah tutup beberapa punya orang kita. Ini sangat prihatin kita semuanya, sangat prihatin sekali. Dan itu kembali kepada kitanya, kita tidak mau belanja di orang kita, gitu Pak. Tidak mau belanja di tempat orang notabene-nya punya orang Islam gitu, secara labelnya. Barangkali ini saya mungkin secara pribadi adalah menyampaikan bagaimana gagasan yang mau dibangun ekonomi keumatan kita menyelamatkan itu semuanya. Barangkali seperti itu, Pak. Terima kasih, Ustaz. Baik. Langsung saja mungkin Pak Ferry terlebih dahulu nih, sebelum nanti mungkin Pak Nurjaman dari KPU seperti apa nanti terkait dengan pertanyaan yang tadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama yang soal retail menjamur di negara kita tuh padahal sebenarnya mereka dilarang mendirikan retail modern, sebut nama seperti Alfamart atau Indomaret. Mereka tidak boleh diizinkan untuk dibuka kurang dari berapa radius, berapa meter ya? 250 meter. 500 Pak Mujib. Tidak boleh, itu ada kepresnya ya Pak Mujib ya. Ada keputusan presidennya, ada aturannya yang nomor 112. Ya, yang melarang pendirian retail modern seperti Alfamart, Indomaret itu tidak boleh didirikan kurang dari 500 meter dari pasar tradisional. Tetapi fakta sosialnya kan banyak sekali malah yang sudah sekarang banyak retail modern yang seperti itu dempet dengan pasar gitu, malah banyak. Kenapa itu dibiarkan? Ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal pembukaan tadi, bahwa kekuasaan ini memang memberikan itu meskipun aturannya melarang, tetapi karena si pemilik Alfamart, Indomaret atau retail modern yang saya sampaikan tadi itu bisa melakukan lobby-lobby ke pejabat-pejabat lokal dan lain sebagainya, akhirnya mereka bisa mendirikan dan beroperasi di dekat pasar gitu, yang meskipun itu tidak boleh. Nah itulah sebenarnya kemudian
merisaukan kita sebenarnya waktu tadi Pak Nanda cerita itu dulu perjuangan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia adalah bagaimana supaya tegaknya aturan itu supaya kita bisa adil. Nah, ini yang soal keadilan ini kan menjadi barang mahal di negeri kita. Kemudian yang soal ini ke Ustadz Cecep ya, tadi yang soal 212 Maret, saya tidak menyalahkan teman-teman yang punya semangat untuk membuat Mart dan apapun toko-toko dan lain sebagainya, tetapi kita juga harus kembali kepada hukum ekonomi bahwa kalau kita jualnya lebih mahal dibandingkan retail modern, tentu itu akan membuat pilihan masyarakat, meskipun masyarakat itu juga kaum muslimin, untuk membeli di toko kita. Karena kalau dalam sistem ekonomi, ya masyarakat kalau punya pilihan pasti akan memilih ke toko yang bisa menjual dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, kita kesulitan untuk bisa mendapatkan barang-barang dengan harga yang bersaing dengan retail modern seperti itu. Karena apa? Karena kita nggak punya saluran distribusi dari para pabrikan yang memproduksi barang-barang tersebut. Nah, oleh karena itu sebenarnya sekarang dalam pandemi COVID-19 ini, dengan keberadaan e-commerce dan new normal, ini membuat dan memaksa para pemilik pabrikan atau prinsipal pemegang merek itu kemudian terpaksa harus bisa menjual langsung ke masyarakat. Jadi mereka sekarang berupaya untuk menghilangkan layer distribusi atau saluran distribusi distributor dan agen. Jadi pabrik-pabrik sekarang mereka berkepentingan untuk menempatkan barang-barangnya di gudang-gudang yang ada di masyarakat. Nah, alhamdulillah gudang-gudang yang ada di masyarakat itu salah satunya adalah milik KUD yang itu juga nanti insya Allah akan berkolaborasi dengan kita, dengan pasar, insya Allah juga dengan Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Umat, supaya gudang-gudang yang dimiliki oleh mitra-mitra kita dari sesama KUD yang dimiliki oleh KUD itu insya Allah bisa menjual barang-barang dengan harga yang kompetitif, syukur bisa lebih murah dari Alfamart, Indomaret. Kalau itu nanti dalam waktu dekat ini bisa kita realisasikan, nggak usah dihimbau lagi Kang Cecep untuk ini toko umat Islam, nggak usah disuruh, pasti otomatis beli ke toko kita yang harganya bisa insya Allah lebih murah atau bisa kompetitif. Terima kasih ya. Baik Pak Ferry, terima kasih penjelasan yang sangat jelas bagi kita semua. Mungkin langsung ke Pak Kiai Nuruzzaman, ini terkait dengan tadi bagaimana sikap KPU dalam ini menyikapi fenomena tadi. Itu kemudian langkah-langkah konkret apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh KPU sehingga bisa menyelamatkan perekonomian masyarakat khususnya di pasar tradisional ini. Monggo Pak Kiai, barangkali ada yang mau disampaikan. Terima kasih Pak Agung. Yang dirahmati Allah, Ustaz Cecep, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada masukan yang luar biasa dari peserta. Dalam paradigma baru Majelis Ulama Indonesia setelah Munas, kita berupaya menjadi shadiqul hukumah dan khadimul ummah wa himayatul ummah. Saatnya kemudian ulama ini berdiri tegar untuk kemudian bermitra dengan pemerintah, juga menegur pemerintah sehingga tidak kemayu menjadi ulama. Saya kira ini penting untuk melakukan pembelaan, sehingga saya melihat apa yang dilakukan oleh Bung Ferry Yuliantono ini dahsyat untuk melakukan teguran. Itu shadiqul hukumah, menjadi mitra dari pemerintah lalu memberikan masukan, tentu saja dengan cara yang elegan. Oleh karenanya terhadap pembelaan rakyat ini, di dalam tagline kita adalah menjadikan rakyat dan duafa sebagai pemilik industri dari hulu ke hilir. Maka yang kita lakukan adalah melakukan juga pendekatan kepada
pemangku kebijakan setempat. Karena sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Berliantono, perizinan tentang retail modern itu berada di pemerintah setempat, perizinannya. Oleh karenanya kita memberikan masukan supaya kemudian mereka diberikan bukan hanya rakyat yang dilakukan social distancing, tapi mereka seharusnya dibuat distance-nya jangan dekat-dekat, kalau perlu jangan 500 meter. Tapi bahwa mereka memiliki hak retail modern, itu hak segala bangsa untuk hadir. Jadi saatnya sekarang umat Islam juga secara mayoritas yang menjadi target pasar, itu jangan kemudian hanya bisa sedih, tapi berbuat. Bagaimana berbuat yang kita harus lakukan, yaitu bagaimana kita membangun bersama bangsa Indonesia, bukan hanya umat Islam. Karena umat Islam yang mayoritas, dia tentu saja menjadi powernya. Bekerja sama dengan membuat ikatan kooperatif. Koperasi Demi Umat membuat ikatan ini dengan berbagai jaringan, pesantren, masjid, pasar, kemudian jaringan di komunitas untuk membuat ikatan ini. Karena nanti jangan sampai kemudian kita punya masalah di supply chain. Kalau dikunci di supply chain-nya, mau namanya apa, gagal. Maka kemudian pusat grosir yang akan kita bikin itu adalah membawa dari produk-produk hulu yang dibutuhkan sekarang. Karena piramida Maslow itu sekarang di zaman pandemi sudah mengarah ke bawah, yaitu masalah pangan dan kesehatan. Maka pangan kita akan masuk, karena kesehatan udah yang bermain. Kita akan masuk di pangan. Pangan ini sekarang sangat dibutuhkan. Dan ini kita akan membangun kekuatan supply chain. Adapun kemudian produk-produk yang lain itu secara bertahap nanti kita akan melakukan penguatan dengan jejaring yang ada. Dan saya tadi melihat masukan bahwa pasar itu jangan ke digital. Justru sekarang pasar harus menggunakan strategi digital, marketplace-nya dan sebagainya. Nah, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat dengan gerakan Koperasi Demi Umat ini sudah memiliki alat digital marketplace yang namanya Demi Umat. Itu closed loop, bukan open loop. Tapi ini bisa membuat jaringan yang kuat antara pelanggan, customer dengan tenan-tenan di pasar tradisional itu. Ada pedagang-pedagang pasar tradisional itu. Itu yang akan kita bangun untuk kemudian membuat terobosan cepat. Kalau tadi dari yang pabrik-pabrikannya sudah masuk langsung kepada end user, mestinya pasar-pasar itu kita nanti out of the box tarik itu kepada bukan hanya yang datang ke pasar, tapi ke sekitar pasar. Kita akan buat jaringan komunitas, dan itu alatnya sudah dipatenkan. Dan nanti kita akan kerjasamakan, dan ini bergerak Koperasi Demi Umat di pasar-pasar. Maka kekuatan diserap oleh pembeli dengan kekuatan digital, marketplace yang kita bikin itu, supply yang kemudian kita bangun dari hulu ke hilir itu menjadi kuat. Karena ini permasalahan sudah lama, maka pertumbuhannya harus organik bertahap. Utamanya dari kebutuhan pangan yang masuk sekarang. Baru bertahap kemudian nanti kebutuhan yang lain, karena ini juga membutuhkan industri supporting sistemnya untuk kemudian membackup supply chain ke pasar seperti tadi. Memang perlu backup dari pemangku kebijakan. Kalau contohnya di Padang itu nggak boleh masuk itu yang market. Ada di tempat di Madura itu nggak boleh masuk. Memang harus ada. Di Sumeneb itu di tempat kami di Pamekasan ke Sumeneb itu nggak boleh masuk. Karena pemerintahnya care terhadap rakyatnya yang sedang lemah. Tapi kalau pemerintahnya kapitalis ya tidak peduli seperti itu. Tapi saya kira hak segala bangsa kalau kemudian mereka mau berdagang dan bersaing di dalam harga. Nah, komunitas umat ini yang kuat seharusnya melakukan sesuatu untuk bersinergi. Maka koperasi-koperasi itu harus bergandengan tangan. Jangan satu orang hanya bisa menjadi satu anggota koperasi, tapi satu orang bisa menjadi 100 anggota dari berbagai koperasi. Anda ditekan simpanan wajib dan simpanan pokoknya murah. Ini terobosannya. Nanti akan terjadi kekuatan antar pasar, antar komunitas. Saya kira begitu. Kalau boleh Pak Agung, saya share screen tentang radio pasar ya. Boleh Pak, silakan Pak. Boleh. Oke, ini sudah bisa.
Sebentar, apakah masuk suara dan filmnya? Suaranya belum keluar, Pak. Kalau filmnya sudah terlihat jelas. Suaranya belum keluar? Iya. Coba lagi. Belum di play, Pak. Ya. Suaranya belum muncul nih, Pak. Suaranya belum. Apakah suaranya keluar, sudah Pak. muncul? Ya. Belum, Pak Kiai. Belum muncul suaranya, Pak Kiai. Iya. Iya, keluar, Pak. Suaranya nggak ada. Iya, suaranya terputus, Pak. Suaranya putus. Apa ya? Putus. Suaranya tidak jelas. Suara dan videonya putus-putus nih, Pak. Iya. Putus-putus, Mas. Nggak ada suaranya. Saya kira itu yang dari. Apakah tadi suaranya terdengar, Pak? Tidak ada. Enggak, Pak. Suaranya nggak muncul, Pak. Videonya putus juga. Oh, belum muncul ya? Ya. Ya. Mungkin nanti Pak Erik yang bisa memunculkannya. Tapi saya kira itulah gerakan kita, bahwa nanti kita akan melakukan edukasi di pasar-pasar. Ada speaker yang aktif 24 jam, itu didengar oleh pedagang. Karena yang paling penting sekarang kita adalah melakukan revitalisasi mindset dari para pedagang, bahwa kita harus bangkit. Dan edukasi terus diisi dengan terus terhibur, dengan secara soft, rakyat harus dibangunkan dari tidurnya. Nah, kita akan masuk di pasar-pasar, sehingga mereka tahu bahwa mereka itu memiliki kekuatan massa yang kuat, kemudian kekuatan jaringan itu bisa dibangun, satu lidi patah, kalau dibangun menjadi 10 lidi bisa membersihkan kotoran-kotoran. Edukasi ini yang akan kita berikan secara kontinu kepada rakyat kita agar bangun dari tidurnya. Saya kira itu. Baik. Langsung itu Pak Nur Zaman dan teman-teman semua yang aktif di Radio Pasar, saya rasa ini adalah satu kegiatan yang menarik ya Pak. Dan bisa kita sediakan tempat-tempatnya di pasar-pasar yang mana yang dipilih gitu, karena memang kita harus punya saluran komunikasi sendiri, tempat media komunikasi sendiri yang bisa selain untuk kepentingan pedagang sendiri juga bisa ke masyarakat. Itu saya senang sekali kalau udah ada Radio Pasar ini Pak Nur Zaman dan teman-teman. Ini nanti saya rasa perlu memang ada pertemuan khusus Pak Nur Zaman dan teman-teman dari Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Umat dengan APSI. Kebetulan ini di sini juga ada Sekjen APSI, nanti kita bisa
secara khusus membahas salah satunya termasuk juga radio pasar gitu. Yang kedua tadi juga ada ini Pak Nurzaman, saya belum menyampaikan tentang tadi Pak Nurzaman menceritakan bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu selain etos kerjanya juga soal kejujuran dan juga membangun shifting ekonomi paradigm pada saat zaman itu. Nah, berkaitan dengan soal salah satu aspek mengenai kejujuran ini juga sebenarnya kami di pasar butuh sekali tentang soal timbangan ini, karena agama Islam mengajarkan secara rinci tentang pentingnya timbangan itu. Jadi kadang-kadang timbangan-timbangan di pasar juga perlu untuk bisa Majelis Ulama Indonesia ikut intervensi untuk ikut memonitor, kemudian atau bahkan kalau bisa juga menyediakan alat-alat timbangan yang sudah relatif lebih baru yang bisa menjamin tentang aspek kejujuran di kegiatan perdagangan di pasar-pasar itu Pak Nurzaman. Ya, saya kira menarik itu Pak. Jadi itu langkah konkret yang kita bisa masuk ke pasar. Karena konsep riba itu sebenarnya juga mindsetnya termasuk ketidakjujuran di dalam perdagangan. Dan ini mengundang azab dan kesulitan berbangsa. Nah, kita selesaikan ini sebagai langkah-langkah protokol langit, termasuk bagaimana supporting system, jangan sampai pedagang pasar hanya diberikan arahan, tapi kemudian ketika ingin mendapatkan bantuan dan alatnya dia kesulitan. Saya kira ini kita perlu pikirkan bersama. Satu hal lagi, kita berharap nanti pedagang pasar ini bukan hanya sekedar menjadi objek penderita dari perbankan. Dia hanya tempat landingnya, lalu kemudian kita tidak bina mereka, sehingga terjadi memang nanti ada peluang loss yang ada. Kita juga kasihan pada perbankan kita, khususnya perbankan syariah yang masuk ke bank. Maka sistem kontrol dengan alat kontrol yang kita sebut rekening orang dari Demi Umat ini untuk mengontrol bagaimana cara mereka membackup, membayar pada saat collab. Saya kira kita bisa diskusikan bersama sebagai langkah detail dalam pembinaan teknis dan ideologi pada pasar, dan seluruh anggota koperasi kita termasuk beberapa pedagang yang sudah mulai masuk pada jaringan koperasi pedagang koperasi Demi Umat ini memang mendapatkan edukasi ideologinya itu adalah pada saat Rabu subuh, kemudian Sabtu malam. Rabu subuh itu bicara tentang ideologi ekonomi, kalau kemudian Sabtu malam itu literasi ekonomi kebangsaan supaya bangun dari tidurnya. Ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Ferry Lantono yang membangunkan gairah kita malam ini. Terima kasih. Mantap Ketua. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ferry. Mudah-mudahan ini radio pasar bisa mengudara dari Sabang sampai Merauke sehingga bisa Allah Pak, insya Allah. Saya ikut, teman-teman AFSI bisa ikut mendorong itu Pak. Ya. Kita bangun radio komunikasi khusus pasar. Iya. Sehingga nanti memudahkan komunikasi, kemudian bisa memberikan edukasi, literasi keuangan, bukan hanya dari sisi lendingnya, tapi bagaimana pedagang pasar ini bisa mendapat edukasi digital keuangan, kemudian bagaimana mereka bisa menyisihkan pendapatannya untuk menabung dan seterusnya. Itu saya pikir ini sangat menarik Pak, dan ini merupakan langkah nyata dari KPU MUI, bagaimana keberpihakannya terhadap masyarakat. Baik Bapak Ibu, sudah saatnya mungkin kita kembalikan industri ekonomi ini menjadi milik rakyat di negeri kita sendiri. Kita bukan hanya menjadi objek penderita, tapi kita harus menjadi subjek. Kita harus menjadi pemeran di situ. Itu. Mohon Bapak Ibu nanti bisa bergabung kepada koperasi Demi Umat yang tadi Pak Kiai sampaikan. Mudah-mudahan melalui koperasi ini kita bisa sama-sama bersinergi membangun dan membangkitkan kembali ekonomi umat dan ekonomi rakyat. Amin. Baik Bapak Ibu, tidak terasa ini waktu sudah pukul 21.55 di komputer saya. Sepertinya makin malam makin panas ini dialog kita. Gitu. Ini sepertinya perlu sesi lanjutan ini Pak Ferry. Silakan dengan senang hati Pak. Ya,
Baik, mengingat waktu Pak, mungkin kita tiba di sesi closing statement Pak. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya maupun inisiatifnya belum bisa terakomodir pada sesi dialog malam ini. Kita mungkin bisa nanti sampaikan pada sesi-sesi berikutnya. Baik, kita menginjak pada closing statement yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ferry Yulianto, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Kiai Haji Nurjaman. Kepada Bapak Ferry Yulianto, saya persilakan Pak. Ya, terima kasih. Memang bicara soal ekonomi rakyat itu adalah bicara tentang ekonomi umat dan juga ekonomi, saya ingin menyampaikan istilah saya ekonomi pribumi. Pribumi yang saya maksud ini bukan membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Pribumi ini adalah di mana kita hidup di situ, disitulah langit kita junjung. Bisa jadi kita orang asli Indonesia, tetapi pikiran dan tindakan kita sebenarnya menguntungkan bangsa yang lain. Tapi kita adalah orang Indonesia asli yang ingin maju di negaranya sendiri, dan kita tidak boleh tabu untuk bicara tentang ekonomi Islam, kita tidak boleh tabu bicara tentang ekonomi pribumi. Istilah pribumi itu yang dilarang adalah ketika kita menggunakan suku, agama, ras, dan antar golongan untuk kekerasan. Tapi ketika kita berbicara tentang pemihakan, keberpihakan, kita bicara tentang ekonomi pribumi dan khususnya juga ekonomi umat Islam. Nah, apa yang kita bicarakan malam hari ini berkaitan dengan pasar, berkaitan dengan rencana-rencana besar kita, insya Allah itu adalah merupakan niat ibadah kita, niat perjuangan kita untuk membela ekonomi pribumi dan ekonomi umat. Dan insya Allah doa kita, pikiran kita, diskusi kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi ladang pahala kita yang akan dicatat di akhirat nanti itu. Jadi saya optimis dengan harapan kita itu, kita punya pasar di hilir, kita punya teman-teman yang di hulu, kita kalau integrasikan kekuatan di hulu dan di hilir, apalagi ditambah dengan transformasi langit dan transformasi shifting paradigm atau pergeseran paradigma dari Majelis Ulama Indonesia, insya Allah kegiatan kita akan tumbuh kuat di tengah masyarakat. Dan dalam era yang semakin digital ini sebenarnya kekuatan massa, kekuatan umat, kekuatan jumlah orang menjadi kata kunci kekuatan ekonomi dalam era 4.0. Dan oleh karena itu sebenarnya modalitas kekuatan ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya, secerdas-cerdasnya, sehingga dalam era new normal ini insya Allah kita akan bisa bersaing dengan kelompok usaha besar yang kemarin-kemarin mereka bisa menguasai negeri ini. Insya Allah di akhir era pandemi COVID-19 ini kita bisa menyusul mereka, dan kemudian kita bisa membangun sebuah ekosistem ekonomi yang lebih bermartabat, lebih punya manfaat untuk orang banyak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry. Baik, dilanjutkan dengan closing statement dari Bapak Kiai Haji Nurjaman pada Al-Mukarram. Saya persilakan, Pak. Terima kasih. Yang pertama, kami dari Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Ferry Yulianto, yang sudah silatul fikri pada malam ini, bertukar pikiran, bertukar sinergi, kemudian kita bertukar pengalaman, kemudian bertukar semangat pada malam ini, sehingga antusiasme
diskusi kita ini kita harapkan sebuah tanda-tanda bahwa bangsa Indonesia ini akan bangkit setelah kita mengalami latihan di dalam masa pandemi. Dan apa yang tadi dibicarakan, langkah konkret yang kita harapkan sebagai penyelesaian utama dalam perekonomian ini, saatnya kita berharap kepada masyarakat kelas bawah. Rasulullah SAW menyampaikan, "Ubuguni ad-du'afa, fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum." Cari aku di kalangan du'afa, maka kalian akan ditolong dan diberikan perlindungan karena kalian bersekelindan dengan para du'afa. Saatnya ekonomi kita ini bangkit, yang berpunya bersatu dengan yang papa du'afa dalam sebuah kekuatan persatuan kolaborasi. Inilah persatuan Indonesia yang sebenar-benar, tanpa kemudian mempertentangkan ras, suku, dan agama. Karena inilah pembicaraan ekonomi yang elegan atas kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia. Dan jangan ragu untuk kemudian mengucapkan sesuatu, walaupun semua orang sedang didera rasa takut pada pandemi ini. Rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla ma annahu tantikun. Allah berfirman, demi yang punya kerajaan langit dan bumi yang maha kaya raya itu, apa yang digantung-gantung keputusan di atas kepala kalian, itu tergantung apa yang kalian berani mengucapkan. Dan kita sekarang berani mengucapkan itu. Tantikun saudara-saudara, bukan berdoa lagi. Tantikun saudara-saudara. Kita sekarang berani mengucapkan untuk terjadi kebangkitan. Moga-moga ini sebuah tanda-tanda kebangkitan yang sebenar-benar. Hari Senin, kita berharap nanti kita bisa melakukan Zoom dengan kawan-kawan asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia. Pimpinannya ada kami dari KPU, dalam ini dengan kawan-kawan dari Demi Umat untuk membuat peta jalan, kemudian kesepakatan berikutnya yang bisa diimplementasikan di pasar-pasar yang sudah ditentukan titik koordinatnya secara prioritas oleh kawan-kawan pasar, dan kita terjun bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Nur Jaman dan Bapak Dr. Haji Ferry Juliantono. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bangkitkan kembali ekonomi Indonesia, ekonomi umat, dan bergabung ke Koperasi Demi Umat. Mudah-mudahan melalui Koperasi Demi Umat ini kita bisa sama-sama sinergi mengembalikan ekonomi Indonesia ini menjadi milik rakyat, bukan menjadi milik perorangan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku moderator dan mewakili Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat sebagai penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada hal yang kurang berkenan, dan kita sampai ketemu lagi pada acara Dialog Kebangkitan Ekonomi Umat episode berikutnya. Mari kita sama-sama tutup acara Dialog Kebangkitan Ekonomi Umat episode 14 ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum sempat dibacakan atau diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.